Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Eka Paramarta dengan NIM 230553168 dengan mata kuliah metalurgi dengan dosen pengampu Prof. Jakarta Gede Tirta Nindya, STMT, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas tentang menemukan logam sampai dengan gambaran sejarah. Adapun isi dari materi ini yaitu yang pertama logam asli, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga membuat logam sampai praktik ekstraktif, dan keempat besi, yang kelima penemuan logam modern, dan keenam pemurnian logam. Pertama, logam asli. Sebagai besar logam secara alami terjadi sehingga mineral atau senyawa atom logam telah bereaksi dengan logam lain atau dengan atom non-logam. Salah satu tugas utama ahli metalurgi adalah mengekstrak logam dari senyawa tersebut. Beberapa logam yang ditemukan dalam keadaan tidak bereaksi disebut logam asli. Melalui penggunaan logam asli, ilmu metalurgi lahir. Periode kalkolitik adalah nama yang diberikan oleh archaeologis untuk periode waktu yang segera mendahului zaman perunggu di mana metals pertama kali dikuasai, dan mereka memberi tanggal periode ini antara sekitar 5000 dan 3000 sebelum Masehi. Para ahli metalurgi menyadari dua fakta metalurgi penting. Yang pertama, bahwa kekuatan logam atau dalam hal ini tembaga dapat ditingkatkan dengan memalu, dan kedua, bahwa metal dapat diekstraksi dari biji. Proses memalu atau menempa sering disebut dengan kerja dingin jika proses pembentukan dilakukan pada suhu tinggi 300 derajat Celcius atau 570 derajat Fahrenheit. Kekuatan tembaga tidak terlibat secara signifikan. Dengan demikian, logam yang dibuat pada suhu tinggi memiliki sifat yang berbeda dari logam yang dibuat pada suhu rendah. Perbedaan dalam perilaku logam yang diproses pada suhu tinggi dan logam yang diproses pada suhu sekitar atau tetap menjadi faktor penting dalam pembentukan logam dan alloy saat ini. Yang kedua, zaman perunggu. Zaman perunggu dimulai ketika didiskor bahwa campuran dua logam atau paduan lebih kuat daripada salah satu logam yang diambil secara individual. Penemuan ini mungkin dibuat pada saat yang sama ketika metalurgi ekstraktif dibahas. Penemuan bahwa penambahan paduan timah memperkuat tembaga adalah inti dari zaman perunggu. Analisis kimia dari paduan perunggu khas dari Timur Tengah kuno menunjukkan bahwa paduan tersebut mengandung sekitar 87% tembaga, 10 hingga 11% timah, dan sejumlah kecil atau kurang dari 1% besi, nikel, timbal, arsenik, dan antimon. Yang ketiga, membuat logam praktik ekstraktif. Sebagai besar unsur logam terjadi secara alami sebagai mineral atau biji yang merupakan senyawa yang result dari reaksi antara atom logam dan non-logam. Kejadian logam asli dan mineral yang umum tercantum dalam tabel 4.2. Sebagian besar biji tembaga, seng, dan timbal adalah sulfida, sedangkan besi dan aluminium umumnya ditemukan dalam biji oksida. Ekstraksi logam dari biji masing-masing membutuhkan kerja atau energi untuk memisahkan logam dari belerang atau oksigen. Energi ini dapat disuplai dalam bentuk panas, dan ekstraksi pertama mungkin tidak disengaja. Api keluar dari kendali dan sampel mineral telah dikumpulkan untuk kecantikan mereka dipanaskan. Menghasilkan logam tembaga, api dibangun di dekat atau melawan deposit mineral tembaga sulfida dan tembaga diproduksi, atau bahkan mungkin bahwa selama tindakan ibadah seorang pria kuno dengan sengaja
sengaja melemparkan batu-batu terang ke dalam api dan kemudian menemukan bahwa dewa telah mengubah batu-batu itu menjadi polisi berlogam. Yang keempat, besi. Nama awal besi berarti batu dari surga. Dalam beberapa bahasa, nama ini mungkin dihasilkan karena besi pertama yang digunakan oleh seorang sien secara harfiah dari surga. Meteorites dengan berat dari beberapa ons hingga puluhan ton telah jatuh di bumi sejak awal. Meteorit sering mengandung besi logam dalam jumlah besar, dan besi pertama yang digunakan oleh manusia kuno berasal dari batu dari surga. Peleburan besi harus menggunakan karbon dalam bentuk karang batu bara atau kokas untuk dua tujuan. Karbon harus bereaksi dengan oksigen atau membakar untuk memasuk panas yang diperlukan untuk operasi peleburan. Dalam hal ini, karbon berfungsi sebagai bahan bakar, namun karbon juga berfungsi sebagai zat reduksi atau reaksi untuk membebaskan besi dari oksida besi. Karbon bereaksi dengan biji besi membentuk dioksida dan besi. Operasi peleburan besi awal dilakukan di tungku terbang asap seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.3. Tungku ini dapat dengan mudah dikembangkan setelah reduksi oksida besi pertama yang tidak disengaja. Yang kelima, penemuan logam modern. Berilium atau Be ditambahkan ke tembaga untuk meningkatkan kekuatannya. Mekanisme atau proses di mana berilium meningkatkan kekuatan tembaga sangat berbeda dari pemuatan yang dihasilkan oleh penambahan timah atau seng ke tembaga. Tembaga seng untuk tembaga menghasilkan kuningan. Paduan tembaga berilium hanya mengandung sejumlah kecil berilium sekitar 2%, tetapi dapat diproses atau dipanaskan agar jauh lebih kuat daripada paduan timah kuningan atau tembaga seng. Paduan tembaga berkekuatan sangat tinggi ini digunakan untuk produksi pegas di industri listrik dan untuk membuat alat non-sparking untuk digunakan di atmosfer yang berpotensi meledak. Yang keenam, pemurnian logam. Pemurnian logam mengacu pada proses yang membuat logam yang diekstraksi. Pemurnian logam seperti ekstraksi logam dari biji mencakup banyak teknik kuno dan kemajuan yang lebih modern. Sebagai contoh, emas selalu terjadi dalam keadaan logam dan dapat diekstrak dari mineral dengan cara yang relatif sederhana. Artinya, mining dan switching untuk emas secara efektif memisahkan emas dari mineral atau seperti pasir atau kerikil, karena kepadatan emas kurang lebih 9,3 gram per cm3 jauh lebih tinggi daripada mineral. Misalnya, kuarsa dalam pasir memiliki kepadatan sekitar 3,2 gram per cm3. Panning dan sluicing dengan air menyapu sedimen ringan dari nugget emas atau serpihan. Baik, sekian dari presentasi ini. Saya tutup dengan permasalahan